Bab 8 Perusahaan tak terduga, saya memaksakan diri bangun dari tempat tidur keesokan harinya. Lingkaran hitam di sekitar mataku sangat mengerikan, dan Matthew memperhatikannya. Dia bertanya dengan heran, keesokan harinya, saya memaksakan diri bangun dari tempat tidur. Lingkaran hitamku sangat mengerikan, Matthew melihat wajah kuyu saya dan bertanya dengan heran, "Apakah kamu sakit, Koko? Kenapa kamu terlihat sangat pucat?" "Kau membuatku terjaga sepanjang malam," balasku, tidak ingin berbasa-basi. Dia tertegun tapi memelukku dengan senyum malu-malu. "Tidak ada lagi minuman untukmu. Berolahraga lebih baik karena membantu tidur." Entah kenapa, tapi perutku mual saat mendengar kata-katanya. Saya bergegas ke kamar mandi, muntah dan menangis. Matthew bergegas masuk ke belakangku dan menepuk punggungku. "Apa yang salah denganmu? Mungkin aku harus membawamu ke rumah sakit." Saya mendorongnya menjauh dan berbohong, "Bukan apa-apa. Aku hanya tidak bisa tidur nyenyak. Anda harus membawa Ava ke taman kanak-kanak. Aku akan baik-baik saja setelah aku beristirahat lebih lama." Dia mengangkat dan membaringkanku kembali di tempat tidur, menarik selimut menutupi tubuhku. "Kalau begitu tidurlah sementara aku mengantar Ava ke sekolah. Jika kamu merasa tidak enak badan, telepon saja aku, oke?" Saya mengangguk dan mendengarkan obrolan suami dan putri saya menjadi lebih lembut saat mereka pergi. Akhirnya, mereka menutup pintu di belakang mereka, dan saya meninggalkan tempat tidur untuk berlari ke jendela. Saya melihat Matthew memasuki mobil bersama putri saya yang bersemangat. Saya tidak memalingkan muka sampai Matthew keluar dari komunitas yang terjaga keamanannya. Mataku berkaca-kaca saat aku bertanya-tanya apakah semuanya bisa kembali seperti semula. Setelah itu, aku mengganti celana jeans dan kaos oblongku dan mengikat rambutku menjadi ekor kuda sebelum memakai topi. Lalu saya pergi ke kafe di seberang Galar Tower dan menemukan spot paling strategis yang menghadap pintu masuk. Saya tahu itu bodoh, tapi menurut saya itu cara yang paling efisien. Namun, saya pulang ke rumah dengan tangan kosong selama 3 hari berturut-turut. Saya bahkan tidak dapat melihat Matthew karena saya mengabaikan satu detail penting. Ia sering menggunakan tempat parkir bawah tanah yang memiliki akses langsung ke lobi. Saya baru menyadarinya pada hari keempat. Saat aku mengira aku sedang kebingungan, aku melihat Matthew bergegas keluar gedung dengan ponselnya. Dia sepertinya sedang berbicara di telepon saat dia menuju Crowne Square. Jantungku berdebar kencang saat aku bangkit dan mengikutinya dari kejauhan. Saat itu belum jam makan siang, dan dia tidak berangkat dengan mobilnya. Jadi saya tahu dia tidak akan pergi jauh. Dia menyeberang jalan di persimpangan di depan dan memasuki sebuah kafe dengan dekorasi kuno dan lingkungan yang elegan. Itu adalah istana yang sempurna bagi para elit di kawasan komersial sekitarnya untuk berkumpul dan mendiskusikan bisnis di sini. Saya kira Matthew sedang bertemu seseorang di sana dan melirik ke jendela dari lantai ke langit-langit. Bertanya-tanya apakah saya harus mengikutinya ke dalam. Saat saya mengangguk dan mendengarkan obrolan suami dan putri saya menjadi lebih lembut saat mereka pergi. Akhirnya, mereka menutup pintu di belakang mereka, dan saya meninggalkan tempat tidur untuk berlari ke jendela. Saya melihat Matthew memasuki mobil bersama putri saya yang bersemangat. Saya tidak memalingkan muka sampai Matthew keluar dari komunitas yang terjaga keamanannya. Mataku berkaca-kaca saat aku bertanya-tanya apakah semuanya bisa kembali seperti semula. Setelah itu, aku mengganti celana jeans dan kaos oblongku dan mengikat rambutku menjadi ekor kuda sebelum memakai topi. Lalu saya pergi ke kafe di seberang Galar Tower dan menemukan spot paling strategis yang menghadap pintu masuk. Saya tahu itu bodoh, tapi menurut saya itu cara yang paling efisien. Namun, saya pulang ke rumah dengan tangan kosong selama 3 hari berturut-turut. Saya bahkan tidak dapat melihat Matthew karena saya mengabaikan satu detail penting. Ia sering menggunakan tempat parkir bawah tanah yang memiliki akses langsung ke lobi. Saya baru menyadarinya pada hari keempat. Saat aku mengira aku sedang kebingungan,
aku melihat Matthew bergegas keluar gedung dengan ponselnya. Dia sepertinya sedang berbicara di telepon saat dia menuju Crown Square. Jantungku berdebar kencang saat aku bangkit dan mengikutinya dari kejauhan. Saat itu belum jam makan siang, dan dia tidak berangkat dengan mobilnya. Jadi saya tahu dia tidak akan pergi jauh. Dia menyeberang jalan di persimpangan di depan dan memasuki sebuah kafe dengan dekorasi kuno dan lingkungan yang elegan. Itu adalah istana yang sempurna bagi para elit di kawasan komersial sekitarnya untuk berkumpul dan mendiskusikan bisnis di sini. Saya kira Matthew sedang bertemu seseorang di sana dan melirik ke jendela dari lantai ke langit-langit. Bertanya-tanya apakah saya harus mengikutinya ke dalam. Saat itu, saya melihat seseorang duduk di dekat jendela di lantai 2. Orang tersebut mengenakan setelan celana profesional berwarna merah jambu mawar yang menakjubkan, tampak berani dan anggun. Itu adalah Ivana. Dia terlihat lebih cantik dari biasanya hari ini. Saya terkekeh dan berpikir kebetulan dia ada di sana juga. Itu berarti aku tidak perlu bersusah payah karena Ivana bisa melihat siapa yang bersama Matthew. Dengan pemikiran itu, aku mengangkat teleponku dan meneleponnya. Aku melihat Ivana mengangkat telepon, tapi aku terkejut melihat Matthew di jendela. Saya melihat Ivana memberi isyarat kepada Matthew untuk tetap diam sebelum suaranya terdengar melalui telepon. Apakah kamu bosan atau apa? Kata-kata itu membuatku gugup. Jika hal ini pernah terjadi di masa lalu, aku mungkin akan menganggapnya sebagai lelucon yang lucu di antara teman-teman dan akan langsung merespons. Tapi sekarang aku mendeteksi ejekan di balik kata-katanya. Itu lebih menyakitkan daripada melihatnya bersama Matthew. Saya bertanya, "Di mana kamu?" "Saya sedang rapat di kantor." "Aku akan meneleponmu kembali nanti." Saya melihat Ivana menatap Matthew saat dia berbicara. Jawabannya membuatku terdiam. Lagi pula, aku tidak pernah menyangka sahabatku akan melakukan ini padaku.